Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi pun kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Jalla wa'ala adalah bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah, ketundukan kita kepadanya, kepatuhan kita kepadanya, apa yang diperintahkan kita lakukan dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Tidak hanya itu, bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab di antara sebab-sebab seorang mukmin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar atas masalah-masalah kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak pernah ia sangka. Maka tidak heran bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewanti-wanti dan mengingatkan kita akan pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sebaik-baik bekal baik kehidupan di dunia ini, terlebih menghadap Allah di yaumul qiyamah. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun di hari yang mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat sehat, baik itu nikmat keamanan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang mungkin tidak dapat kita sebutkan satu persatu, karena begitu besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. La tuhsuha, sekiranya kita mau menghitung, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka mari kita gunakan setiap momen, setiap detik, setiap kenikmatan itu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan dan teladan bagi kita semuanya. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa di antara tujuan Allah menciptakan kita, di antara tujuan Allah menciptakan kita semua adalah agar kita menghamba, beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah, menghamba, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Jalla wa ala, agar mereka mau menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Inilah di antara tujuan yang utama, agar kita senantiasa beribadah kepadanya. Kita diciptakan di alam dunia ini bukan hanya sekedar untuk makan dan minum. Kita diciptakan di alam dunia ini bukan untuk sekedar tidur atau bermain-main semata. Tetapi banyak manusia yang terlena, banyak manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Mereka habiskan waktunya. Dari 24 jam dalam sehari Allah berikan waktu kepada mereka, mereka gunakan hanya untuk sekedar makan dan minum, tidur, bahkan bermain-main saja. Tidakkah mereka kembali mengingat akan tujuan diciptakannya mereka?
Maka hendaknya menjadi pengingat dan nasihat buat kita. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan kita di alam dunia ini agar kita menghamba, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Bahkan jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah kepadanya bukan hanya di musim-musim, bukan hanya di bulan Ramadan saja, bukan hanya di bulan Muharram saja, bukan hanya di bulan Syawal saja, tidak. Tetapi Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah sampai datangnya ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datangnya ajal, sampai datangnya kematian. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita, bukan beribadah kepada Allah hanya di musim-musim tertentu saja. Yang Allah perintahkan kepada kita agar kita menghamba dan beribadah kepadanya selamanya, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Jangan sampai ketika Ramadan kita bersemangat luar biasa, ketika di bulan Syawal kita sudah tidak lagi terlihat di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika di bulan Ramadan kita bersemangat membaca Al-Quran, ketika di bulan Syawal Al-Quran sudah tidak lagi kita buka. Kun rabbaniyan, jadilah hamba Allah yang sejati. Jangan hanya menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah di bulan Ramadan saja. Ini yang ditegaskan kepada kita, ini yang diperintahkan kepada kita. Beribadah sepanjang waktu, beribadah kepada Allah sepanjang masa. Ketahuilah orang-orang yang senantiasa menyembah Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah sepanjang waktunya, maka sejatinya kematiannya, akhir hayatnya, akhir hidupnya pun akan dalam keadaan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang seharusnya kita inginkan. Betapa sering kita melihat hamba-hamba Allah yang diwafatkan dalam keadaan beribadah kepadanya. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, ada perjuangan yang besar yang mereka lakukan. Mereka menyembah kepada Allah di sepanjang waktunya dan seumur hidupnya. Bukankah kita mengingat wasiat Rasulullah sebelum wafatnya? Bahkan sebelum wafatnya Rasulullah mengingatkan agar kita beribadah, agar kita salat. As-salah, jaga salatmu, jaga salatmu. Karena ini salah satu bentuk ibadah yang agung. Maka jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada Allah bukan hanya di musim-musim tertentu saja. Perintah menyembah kepada Allah adalah sepanjang dan seumur hidup kita. Kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mereka-mereka yang senantiasa menyembah kepada Allah sepanjang masa, mereka-mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah seumur hidupnya, kelak mereka akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan setelah wafatnya Allah akan menjaga orang-orang yang ditinggalkannya. Bukankah Allah Jalla wa'ala pernah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, mereka istiqomah dalam keimanan, mereka senantiasa menyembah kepada Allah, senantiasa mentauhidkan Allah, mereka istiqomah. Maka apa disampaikan kepada mereka ketika ajal mendatangi mereka? Allah takhafu wa la tahzanu, tidak perlu engkau takut tentang kehidupan yang akan engkau hadapi. Apa yang engkau takutkan? Bila selama hidupmu, bila sepanjang hidupmu engkau gunakan dalam ketaatan kepada Allah, apa yang harus engkau sedihkan dari keluargamu yang engkau tinggalkan? Bukankah Allah sebaik-baik pelindung? Bukankah Allah sebaik-baik pelindung bagi hambanya?
Tidak hanya itu, kelak di hari kiamat disampaikan kepada mereka tentang surga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah keutamaan yang besar yang Allah berikan, yang akan Allah hadiahkan kepada mereka yang beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya. Mereka menyembah kepada Allah setiap waktunya. Maka ini menjadi nasihat buat kita. Sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya ajal menjemput kita. Bukan hanya di bulan-bulan tertentu saja, bukan hanya di musim-musim tertentu saja. Semangat beribadah di bulan Ramadan hendaknya ditularkan di bulan-bulan yang lainnya. Bahkan sejatinya bulan Syawal adalah bulan peningkatan amal, karena goal hasil dari ibadah selama 1 bulan di bulan Ramadan adalah peningkatan amal di bulan Syawal. Bukankah Allah tegaskan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kamu tunduk kepada Allah, agar kamu taat kepada Allah, bukan hanya di bulan Ramadan tapi setelah Ramadan itu. Ini hasilnya. Ini salah satu indikatornya bahwa ibadah kita selama Ramadan itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Semakin taat, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disampaikan, apa yang diingatkan, apa yang ditegaskan dalam firman-firman Allah kepada kita tentang perintah beribadah kepada Allah, agar kita senantiasa mentauhidkan Allah sepanjang hidup kita, hendaknya menjadi cambuk dan pengingat bagi kita. Beribadah kepada Allah sepanjang usia kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah tempat kita beramal dan akhirat adalah tempat kita memanen. Siapa yang tidak menanam, maka jangan berharap dia akan mendapatkan hasil, akan memanen kebaikan-kebaikan di yaumul qiyamah. Maka jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tertipu. Dunia tempat beramal, bukan lagi tempat lagi untuk kita menerima hasilnya. Karena sebenarnya hasil dari tanaman-tanaman kita barulah akan kita petik dengan hasil yang luar biasa kelak di yaumul qiyamah. Capek iya, lelah iya, tapi tidaklah lelah dan capek kita ini sebanding dengan apa yang akan Allah hadiahkan dan Allah berikan kepada kita. Bukankah di antara hal yang diinginkan, yang diminta oleh orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka adalah agar mereka dihidupkan kembali? Untuk apa? Agar bisa digunakan untuk beramal soleh. Ini permintaan penduduk neraka. Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan aku, kembalikan aku ke dunia ini. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan, agar aku bisa gunakan untuk beramal soleh, agar aku bisa gunakan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dulu telah aku tinggalkan, yang dulu tidak aku laksanakan. Maka mari kita gunakan setiap momen, setiap detik, menit perjalanan hidup kita ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ya, umur kita semakin berkurang, terlebih umur kita ini semakin berkurang dan terus. Bukankah yang akan menemani seorang hamba di kuburnya
Yang akan mengantarkan mereka di alam kuburnya adalah maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Keluarganya akan mengantarkan, harta yang dikumpulkan akan ikut mengantarkan, pun amal-amalnya. Fayarji usnani, tetapi dua yang akan kembali, keluarganya akan kembali, hartanya akan kembali. Wa yabqa amaluhu, dan yang setia menemani dia adalah amal-amalnya, entah itu amal kebaikan ataukah amal keburukan. Maka beruntunglah mereka-mereka yang ditemani dengan amal-amal kebaikan. Sungguh beruntunglah mereka yang ditemani dengan amal-amal solehnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa ditemani dengan amal-amal soleh kita. Maka mari kita gunakan setiap waktu kita untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita, puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, dan seluruh amal-amal kita. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbi ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyala shalah, hayyalal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Diluruskan, dirapatkan safnya. Safnya diluruskan, dirapatkan. Saf yang masih kosong dipenuhi terlebih dahulu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mata'an lakum wa li'an'amikum فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi